Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Baik, hari ini kita akan teruskan materi pembelajaran kita. Hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan struktur teks berita. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah kompetensi dasar 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, coba kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kita sudah mempelajari apa saja. Yang terakhir kita bahas adalah tentang menyimpulkan isi dalam berita. Nah, coba dibuka kembali ya isi catatannya. Nah, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang akan kita bahas. Apa sih struktur itu? Kalian pernah mendengar? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kalian dengar ketika pembelajaran bahasa Indonesia ya. Materi ini selalu muncul. Nah, pertanyaannya apa itu struktur? Nah, struktur itu adalah bagian-bagian atau kerangka dari suatu teks. Analoginya seperti ini, kalau bagian-bagian dari manusia berarti ada kepala, badan, kaki. Begitu juga dengan teks berita. Ada bagian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya. Jadi karena kepala berita berarti isinya adalah informasi utama atau informasi penting dalam suatu berita. Ya, biasanya diletakkan di bagian kepala berita. Lalu di bagian berikutnya adalah bagian penjelas dari bagian kepala berita, yaitu di bagian tubuh berita. Lalu yang terakhir adalah bagian ekor berita, biasanya berisi tentang simpulan atau penegasan kembali ya, atau berisi informasi pelengkap saja kalau di bagian ekor. Nah, ini struktur teks berita. Pertama adalah kepala berita ya, jadi ada judul berita utama dan paragraf yang memuat beberapa unsur teks berita yang menarik. Biasanya hal-hal yang menarik atau yang penting dalam berita disampaikan di bagian kepala berita. Lalu bagian kedua berisi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur-unsur berita. Nah, biasanya juga ada kutipan dari narasumber yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah bagian ekor berita. Nah, bagian ini berisi simpulan atau penegasan ulang. Berikutnya mari menelaah struktur teks berita. Nah, ini ada sebuah berita tentang tanah longsor ya. Nah, ini ada strukturnya, bagian kepala berita, lalu tubuh berita, dan ekor berita. Coba disimak bagaimana isi struktur teks berita ini. Nah, kalau sudah, berikutnya coba kita menelaah struktur teks berita. Nah, di sini sudah ada tabel. Yang pertama ada tabel struktur, lalu kutipan dan alasan ya. Ini yang pertama bagian kepala berita sudah ditandai dengan warna merah. Alasannya karena pada bagian berita tersebut memuat informasi yang penting dalam sebuah berita. Berarti isinya tentang apa, unsur apa, kapan, dan di mana. Biasanya seperti itu. Lalu bagian tubuh berita, ini sudah ada huruf atau kata-kata yang berwarna merah ya. Alasannya karena pada bagian berita ini berisi penjelasan yang lebih rinci. Biasanya ada kutipan dari narasumber. Nah, lalu bagian yang terakhir adalah ekor berita. Alasannya karena pada bagian berita tersebut memuat simpulan tentang peristiwa yang terjadi. Berikutnya, mari kita menelaah struktur teks berita bersamaku. Nah, ini ada sebuah berita. Silakan kalian membacanya. Lalu nanti silakan kalian menganalisis strukturnya. Ya, ini beritanya silakan dibaca. Lalu nanti silakan dianalisis. Nah, ini adalah lembar kerja tentang menelaah struktur teks berita. Silahkan kalian membuat
tabel seperti ini ya, persis seperti ini. Lalu silakan kalian analisis strukturnya sesuai dengan contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan, begitu ya. Baik, begitu saja untuk materi kita hari ini. Nanti akan kita teruskan pada video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.